TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dikabarin bertemu sama Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Ketua DPP Nasdem ini, Charles Mekiansyah, mengungkapin nih arahan Paloh setelah bertemu dengan Pak Jokowi. Infonya nih, Pak Charles bilang kalau pertemuan Paloh sama Pak Jokowi ini udah direncanain lama nih, tapi keduanya baru ada kesempatan bertemu baru-baru ini. Gitu. Arahan apa nih? Ya menurut info juga nih, arahan itu Pak Charles bilang sendiri sih. Ya mereka bilang kalau koalisi yang paling kuat buat ngedukung Pak Jokowi sampai 2024 ya masih Nasdem gitu. Tapi ini info lagi nih. Mereka itu ngebahas masalah-masalah kebangsaan terkini lah gitu. Ya internal mereka lah gitu. Waduh, internal apa nih? Ngomongin ini gak sih, reshuffle kah? Waduh, nggak tahu tuh, Gra. Tapi ya, Gra, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, nilai kalau ada potensi Nasdem buat ninggalin Anies Baswedan sehabis pertemuan kemarin. Waduh. Soalnya nih, pas hari yang sama juga nih, sejumlah elit Nasdem juga ngelakuin pertemuan sama beberapa elit di Gerindra sama partai PKB. I see. Ya gue baca juga sih, beliau juga ngejelasin kan, selama ini kan Pak Jokowi tuh kayak kelihatan gak suka gitu kan sehabis Nasdem deklarasiin Pak Anies jadi capres. Bener. Jadi ya beliau yang mandangnya begitu, Bang. Ya ininya sih pengamatannya kan. Ini bakal jadi masalah besar juga nih buat Pak Anies kan ya. Kalau sampai Nasdem cabut nih, wah bakal berantakan tuh cita-cita Anies jadi presiden kalau jadi. Iya. Kalau jadi. Ya karena Demokrat sama PKS kan juga belum ngusung dia juga kan. Nah, bisa nangis darah doi jadinya. Iya kan, itu kan baru spekulasi ya. Jadi ya selama belum diputusin secara terbuka ya masih ada banyak kemungkinan. Bener. Tapi ya bener juga sih ya, kuncinya Anies ya di Nasdem. Pak Anies ini ya di Nasdem ya, kalau sampai Nasdem angkat kaki ya koalisinya ya batal gitu. Bener. Ya emang baru sebatas spekulasi sih. Iya. Ya. Kemungkinan ya dua partai lain juga bakal bikin manuver lah seenggaknya gitu. Ya karena posisi mereka juga sulit kan. Misalnya Demokrat nggak punya rekan koalisi, terus mau gabung Gerindra. Tapi kan punya kisah masa lalu sama SBY ya nggak enak sama Prabowo lah gitu. Apalagi gabung PDI ya sama aja gitu. Susah menurut gua ya. Terus kalau PKS ini kan ya mungkin masih mending lah kalau PKS ini ya bisa ke Gerindra atau ke KIB lah. Wah, Nasdem pegang kunci banget berarti ya jadinya ya pantas aja partai ini tuh kayak jual mahal gitu. Iya, benar. Ternyata emang udah ini megang kunci strategisnya gitu. Makanya waktu itu Demokrat ya melunak dan siap nggak ngusung AHY sebagai cawapres gitu. Udah megang kartu as lah ya. Iya, politik tuh agak-agak complicated ya, kayak hubungan susah. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Bang. Nah, dari kemarin tuh tahu nggak di TikTok, nggak di mana-mana, kayaknya lagi banyak banget berita penculikan gitu, Bang. Lu merhatiin nggak sih? Iyalah, kan gue udah download TikTok sekarang. Seneng kan lo? Iya, jadi gue nggak ngasih tahu sendiri gitu. Udah up to date lah gue sekarang. Iya, asik. Nah, kemarin tuh sempet viral tuh foto anak korban penculikan yang diambil organnya di Depok. Wah. Jadi kayak ada foto screenshotan gitulah, SS-an chat gitu. Kayak percakapan sama gambar di grup WhatsApp yang nunjukin jenazah anak kecil yang tewas tapi kondisinya organnya udah nggak ada gitu. Nah, isi percakapannya tuh kayak korban anak warga Depok, pelaku udah tertangkap 2 hari lalu, warga Cibinong, laki-laki dan perempuan. Nah, korban lainnya 3 anak diambil organ jantung dan mata. Waduh. Wah, itu serem ya ngeliatnya ya. Jadi tuh infonya ada gambar anak yang tewas tanpa organ. Nih berasal dari Babinsa Depok yang patrol di sana katanya gitu. Yang patroli, iya. Tapi ya nggak disebutin juga kan identitas Babinsanya itu, ngirimin gambar tersebut itu nggak rinci juga, lokasi penemuan jenazahnya juga nggak tahu di mana gitu. Aduh, iya sih Bang, nggak sedikit juga warga yang nerima pesan-pesan berantai. Lo tau nggak sih yang kayak WhatsApp di forward, benar, kan jadi resah kan, benar. jadi viral, jadinya nerima ya itu
jadi kayak overthinking kan. Nah akhirnya nih Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Ade Vivit Agustiandi Bakhtiar ini mastiin kan informasi ini tuh bener gak sih gitu. Dan ternyata hoax dong. Benar, itu tuh yang tadi lu bilang tuh kalau udah nyambung di WhatsApp grup, apalagi keluarga ya, bapak-bapak, ibu-ibu udah nyebar gitu. banget tuh. Nak, lihat nak, ini nak, aduh serem banget nak gitu. Kamu jangan pulang malam-malam ya gitu. Ini gimana coba, mau sampai kapan mau nyebar-nyebar hoax kayak gini gitu. Banyak banget gerak masalahnya gitu loh. Nyebar-nyebar hoax kayak gini bikin pusing kepala jadinya kan, jadi bikin resah gitu loh. Iya tuh, ya yang gue juga sempat lihat tuh yang di Bekasi tuh. Jadi ada video anak dimasukin ke karung warna putih gitu kan. Rame juga tuh videonya. Tapi ya Kapolsek Bekasi Utara itu ya mastiin kalau video itu ya hoax gitu. Ya. Udah lama videonya. Ya pokoknya buat teman-teman semua nih, kalau dapat informasi itu harus dipastiin dulu deh gitu. Takutnya hoax lagi kan? Iya. Iya, udah bikin hoax terus orang jadi overthinking gitu kan. Aduh. Susah, pokoknya tetap hati-hatilah pokoknya anak-anak yang dapat berita-berita kayak gitu. Iya, pokoknya dipastiin tapi tetap hati-hati juga. Benar, udah jiwa cocok. bapak-bapak nih, cocok. Bapak-bapak. Oke bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @Yava di video Mas Dio Show yang judulnya Jaya Suprana bela Anis dari fitnah ngakak. Nah, komentarnya gini nih. Justru gue kasihan sama yang belain Yohanes Anis karena ya yang mereka bela nggak akan ngerasa hutang budi. Waduh. Iya tuh, banyak sih yang dulu kecewa sama Anis karena ya udah dibela habis-habisan ya Pak Anis ini malah nggak dikasih apa-apa. Akhirnya ya balik arah. Ya nggak tahu sih ya bang apa motif Jaya Suprana ini, tapi ya orang ini ya dari dulu emang getol banget gitu ngebelain Anis, Pak Anis ini sama FPI. Jadi ya nggak aneh lah kalau ya terus-terusan belain Anis gitu, nggak aneh juga. Lanjut bang. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih dari Ageng Selo 5361 di video catatan Syafiq Hasim yang judulnya Demi Sepak Bola Saudi Arabia bolehkan Ronaldo hidup bersama tanpa menikah. Komentarnya gini nih. Makanya nggak usah fanatik kepada orang berbau syariah. Di Arab Saudi warga biasa yang mencuri pasti dipotong bagian badannya. Perlakuan yang berbeda diberlakukan bagi pangeran yang mencuri uang kerajaan atau korupsi hanya diberikan hukuman penjara di hotel, tidak boleh kemana-mana. Sama halnya di Afghanistan. Jika yang berbuat pelanggaran itu anggota Taliban sendiri, berbeda hukumnya dengan warga biasa. Wah. Kalau gue lihat dari komentar ini ya mungkin pelunakan hukum di Arab Saudi itu adanya perbedaan hukum sesuai kepentingan elit mungkin ya. Nah kehadiran Ronaldo ini kan dianggap penting nih buat masyarakat Arab Saudi. Nah makanya tuh dibuat jalur khusus. Tapi meski dianggap kurang adil sih. Nah karena perubahan hukum itu kan nunjukin kalau Saudi itu bisa terbuka juga gitu loh kan. Ya meski masih pilih-pilih juga ya. Jadi betul ya, jangan terlalu fanatik lah sama yang berbau agama gitu. Beragama pakai logika aja. Iya, harus pakai logika. Benar-benar. Gitu. Oke, lanjut Egra. Nah, komentar selanjutnya dari @wisnuantono1663. Nah, di video seruput kopi yang judulnya Vonis pidana Indosuria bebas. Ini kata ahli pidana dan curhatan korban. Komentarnya gini nih. Inilah realita di masyarakat Indonesia. Kejadian serupa terjadi dan sering terjadi. Dan pada dasarnya, para korban memang tidak semua merupakan mereka yang agak malas memperdayakan uang mereka dengan jalur kerja keras. Namun berharap keuntungan dengan menginvestasikan ke sebuah lembaga pengumpul dana. Dengan iming-iming keuntungan yang besar. Dan mereka para korban tidak pernah belajar dengan kejadian masa lalu yang modus dan cara hampir serupa. Ya ini sih harusnya jadi pelajaran buat kita semua ya. Hati-hati nih kalau investasi, jangan terlalu mudah terbujuk keuntungan. Benar. Jangan pikirannya profit aja gitu ya. Apalagi ya kalau nggak wajar. Jadi ya tetap pakai nalar sehat gitu. Ada pertimbangannya juga. Soalnya kan udah banyak nih kasus-kasus yang ketipu-ketipu kan udah banyak nih. Benar. Korban ya sampai sekarang ya nggak dapat uang mereka kembali kan, namanya juga udah ketipu kan. Iya, karena awalnya profit. Iya, nggak wajar kalau modalnya 5.000, tiba-tiba untung 50.000. Aneh. Tadi nggak wajar nih. Jadi ketagihan kan, terus mau store lagi, ternyata card loss kan, aduh. Oke, komentar selanjutnya datang dari Rin8606 di video Logika Ade Armando dengan judul Iran adalah contoh kebiadaban negara dikuasai agama. Komentarnya gini,
Begitulah jika beragama terlalu membabi buta, yang tidak sejalan dengan ajaran mereka dianggap lawan dan halal darahnya. Warga negara Indonesia harus cerdas, pintar, dan berhati nurani. Saya bangga menjadi Indonesia yang pluralis. Nah dari sini nih, peristiwa di Iran itu jadi contoh kalau agama terlalu berkuasa mengontrol negara. Akal sehat bakal sirna. Mestinya agama itu kan jadi ruang private lah ya. Hanya urusan pribadi aja, kita sama Tuhan aja. Kehadiran negara di sana kan cuma memfasilitasi dan menjaga kerukunan gitu loh. Tapi ya gitulah, banyak negara yang mabuk sama agama gitu. Jadi kacau kalau saling mendominasi agama nomor satu menurut gua ya. Gitu. Bener. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.